Dengan saya Cesa dan guru pembimbing saya, Ibu Eka Noneng Nawangsi. Eh, Kameranya bisa dipindahkan nggak supaya saya bisa lihat sesanya? Nah, punten. Nah, begitu supaya saya bisa melihat penampilan Sesha yang cantik. Ya, terima kasih. Boleh dilanjut, Pak? Pertama, saya akan menjelaskan daftar isi. Yang pertama, ada pelajaran yang saya minati, dilanjut dengan sistem peredaran darah, bagian-bagian jantung, cara kerja jantung, komponen jantung, lalu ada application dan perspektif, dilanjut dengan self-knowledge, refleksi diri, dan juga tindak lanjut. Di sini saya memilih biologi dengan materi sistem peredaran darah. Mengapa saya milih biologi? Karena saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap cara sistem-sistem organ di tubuh ini bekerja. Lalu bagi saya pelajaran ini menarik dan menyenangkan untuk saya yang bercita-cita sebagai dokter. Yang terakhir adalah bentuk saya menghargai Tuhan. Dengan saya memilih biologi ini, saya menjadi tahu bagaimana saya akan menghargai Tuhan untuk kedepannya, karena saya akan mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita. Di sini saya akan menjelaskan explanation. Perlu kita ketahui dalam tubuh manusia itu ada banyak sekali sistem-sistem organ yang akan bekerja sama nantinya dan akan bersatu menjadi tubuh kita. Salah satunya adalah sistem peredaran darah. Salah satu komponen sistem peredaran darah adalah jantung. Jantung sendiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung sendiri tanpa jantung, eh, maka nutrisi makanan di tubuh kita juga tidak akan teredar dengan baik. Lalu, jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dan ventricle. Terdiri dari atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan juga ventricle kiri yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jantung. Bagian-bagian jantung sendiri terdiri dari vena cava superior, arteri pulmonalis, katup aorta, serambi kanan, katup tricuspidalis, vena cava inferior, bilik kanan, aorta, serambi kiri, vena pulmonalis, katup mitral, dan bilik kiri. Imagine that you've hopped onto a red blood cell to Jadi di tour sini the kita heart. akan menyaksikan You bagaimana and your cara blood jantung raft bekerja. flow into the right atrium from the superior or inferior vena cava, the largest veins in your body. After reaching the right atrium, you have less than half a second to admire the scenery before the atrium contraction sends you down to the right ventricle. To get from the right atrium to the right ventricle, you will have slipped through your tricuspid valve. Heart valves function as perfectly timed doors and only allow blood to move in one direction. After you slide through the first set of valve flaps, they slam shut behind you and the ventricle contract. This sends you shooting upward through the pulmonary valve in the pulmonary artery. The pulmonary artery sends the blood toward the lungs, splitting it into many smaller tubes. You are eventually squeezed through the tiniest tubes into the lungs' alveoli. In these narrow tubes in the lungs, the red blood cells load up with oxygen, and carbon dioxide leaves the blood vessels. Then you and your oxygenated buddies flow back to the heart through the pulmonary veins.
One of the pulmonary veins dumps into the left atrium. Soon after you reach the left atrium, a familiar process begins again, as the atrium contraction sends you down through the mitral valve and into the final chamber, the left ventricle. From here, you will embark on an adventure through the body, because the next ventricular contraction will send you bursting upward into the aorta. The aorta is a large tube that branches into many other smaller tubes to distribute newly oxygenated blood throughout the body. If you decide to continue with the tour, you may flow down to a toe before circling your way back to the heart in roughly 30 seconds. Now that you know how your heart works, it's time to take you on a fascinating tour of the digestive system to show you what happens to the food you eat. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di video, cara kerja darah akan masuk melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu diterima di serambi kanan dan juga akan masuk ke bilik kanan melalui dibantu dengan katup tricuspidalis. Nah, fungsi katup tricuspidalis ini gunanya adalah untuk agar darah yang sudah diterima di bilik kanan tidak mengalir kembali ke serambi kanan. Lalu dari bilik kanan akan dilanjut ke katup pulmonalis. Nah, dari katup pulmonalis ini darah akan bertukar dan dibersihkan di paru-paru. Lalu setelah darah sudah bersih dari paru-paru, darah akan masuk lagi ke vena pulmonalis. Lalu akan masuk ke serambi kiri dan masuk lagi melalui bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini darah akan masuk lagi melalui aorta dan dari sini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Lalu di sini ada komponen-komponen darah. Komponen darah sendiri terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit dan trombosit, dan juga plasma. Komposisinya sendiri ada plasma 55%. Plasma sendiri terdiri dari 90% air dan juga 10% sisanya adalah material-material yang terkandung di dalamnya. Lalu ada leukosit dan trombosit. Leukosit sendiri ini adalah sel darah putih. Dan trombosit ini adalah keping darah yang terkandung 4%. Lalu ada eritrosit atau sel darah merah 41%. Lalu di sini ada application. Untuk application-nya sendiri, saya memilih penyakit-penyakit dan cara mengatasinya. Di sini saya memilih penyakit hipertensi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140 mmHg. Dan juga diastoliknya 90 mmHg. Diastolik sendiri yaitu adalah tekanan darah ketika sedang dipompa atau ketika jantung sedang berkontraksi. Diastolik sendiri itu adalah tekanan darah ketika jantung sedang relaksasi. Nah, ini adalah gambaran ketika ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal. Itu diameter interiornya normal. Jadi segini. Kalau hipertensi itu diameter interiornya menyempit jadi pembuluh menyempit. Nah, hipertensi sendiri itu tidak bisa sembuh total, namun ada beberapa cara untuk mencegahnya, seperti melakukan aktivitas fisik, mengurangi garam, hindari stres, batasi makanan olahan, dan yang lainnya. Gejalanya sendiri seperti sakit kepala, pusing, rasa sakit di dada, penglihatan kabur, mudah lelah, dan lainnya. Yang ketiga ada perspektif. Perspektif sendiri saya mengambil dari perbedaan zaman, yaitu zaman dahulu dan juga zaman sekarang untuk mengatasi sistem peredaran darah. Pengetahuan dan pemahaman. Pada zaman dahulu, pengetahuan dan pemahaman tentang peredaran darah sangat terbatas. Penemuan peredaran darah baru terjadi abad ke-17 oleh William Harvey yang menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah. Kalau zaman sekarang ilmu seperti kardiologi, ilmu jantung,
terus berkembang, menunjukkan diagnosis dan pengetahuan penyakit kardiovaskular yang lebih efektif. Yang kedua, ada gaya hidup dan pengaruhnya. Zaman dahulu lebih aktif secara kegiatan fisik seperti bertani atau berburu, sehingga resiko penyakit kardiovaskular relatif lebih sedikit. Dan juga pada zaman dahulu, makanan cenderung alami, tidak ada kandungan pengawet dan juga kimia. Yang ketiga, ada teknologi atau alat medis. Pada zaman dulu, tidak ada alat modern untuk mempelajari atau memvisualisasikan sistem peredaran darah. Pengobatan pada zaman dulu sering menggunakan pendekatan herbal atau metode seperti pembalut darah untuk mengeluarkan darah yang dianggap busuk. Kalau zaman sekarang, teknologi seperti elektrokardiogram, MRI, CT scan, dan ultrasound digunakan untuk mempelajari sistem peredaran darah. Lalu ada pengobatan dan pencegahan. Zaman dahulu, pengobatan bersifat tradisional dan berbasis herbal. Tidak ada pemahaman signifikan tentang penyakit jantung. Namun, kalau zaman sekarang, pengobatan lebih terarah dengan pengetahuan yang jelas tentang penyebab penyakit jantung. Lalu yang terakhir, ada diagnosis. Dulu, diagnosis dilakukan secara manual dan sederhana, seringkali hanya berdasarkan pemeriksaan fisik. Namun, kalau sekarang teknologi canggih seperti elektrokardiogram, CT scan jantung, MRI, dan angiografi koroner memungkinkan diagnosis yang lebih akurat dan lebih tepat. Lalu di sini ada self knowledge. Kekuatan saya sendiri, kekuatan saya dalam mata pelajaran ini dapat mengerti dengan cepat, dan sekarang saya dapat belajar untuk menjelaskannya. Kelemahan saya dalam pelajaran ini, saya tidak terlalu suka mencatat, saya sulit mengerti tanpa visualisasi, mudah lupa jika tidak diulang. Dan cara belajar yang menurut saya cocok untuk saya adalah mendapatkan penjelasan dari guru, mendapat visualisasi, membaca buku, dan juga membaca-baca dari internet. Refleksi diri saya. Kelebihan diri saya mampu berkomunikasi dengan orang-orang yang saya kenal dan dekat. Kedua, rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan pekerjaan sendiri atau mandiri. Kekurangan saya memiliki sikap yang terlalu perfeksionis. Saya suka menunda-nunda pekerjaan dan terkadang terlalu memikirkan diri sendiri. Rencana tindak lanjut untuk diri saya akan mencoba merubah kekurangan saya menjadi pribadi yang lebih baik, dan juga saya akan mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang saya harapkan dari orang tua cukup dengan doa, dukungan, dan bimbingan. Begitupun guru, saya hanya ingin doa, dukungan, dan bimbingan dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Boleh mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih Cesa. Kita beri aplaus dulu. Ya, selanjutnya saya langsung persilakan kepada Bu Eka selaku pembimbing Cesa untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Dipersilakan Bu Eka. Masih di jalan. Bu Eka, apakah masih dalam perjalanan? Oke, sepertinya iya. Kita ke Bu Ayu dulu ya. Silakan Bu Ayu, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya perasaan Cesa. Gimana perasaan setelah presentasi KAS? Udah lega. Berapa lama Cesa mempersiapkan untuk mereka? Udah ada. Waktu itu saya tuh lupa kalau misalnya waktu itu dari 20 Desember. Jadi saya
baru mengerjakan tuh tanggal 24 Desember dan sampai sekarang 29 ya. Mungkin sekitar 5 harian, semingguan kayaknya. Oke. Ya, pertama saya ingin berikan apresiasi pada Cesa. Cesa itu sudah berproses jauh lebih baik dibanding Cesa masuk awal ya. Saya kan ketemu Cesa di kelas minat ya, saat semester 1 kelas 7. Jangan apa ya? Saya mengamati Cesa loh dari hari ke hari. Kadang dari jendela SMA tuh saya lihat tuh dari kaca apa yang Cesa lakukan saat istirahat, apapun teman-temannya ngobrol, dan saya bahagia banget melihat perkembangan Cesa, luar biasa. Cesa keren banget hingga di titik ini ya, luar biasa. Jadi saat mempresentasikan yang saya lihat Cesa memperdalam semua informasi poin yang di sana. Cesa membuat catatan. Itu udah usaha yang keras ya dari seorang siswa ya untuk dapat mempresentasikan dengan sangat baik. Tinggal ditambahkan sedikit saja, hafalkan dan percaya diri. Jangan bawa kertasnya karena Cesa sudah melakukan hal yang baik itu, memperdalam setiap informasi yang ada. Itu yang kita inginkan dari seorang siswa ya saat presentasikan KAS. Eh, tentunya bimbingan guru pembimbingnya, expertnya itu juga menjadi peranan penting kan. Poin-poin apa yang harus kamu pelajari itu pasti dari mereka, betul kan? Tapi kemauan kamu untuk eksplorasi itu dari dirimu sendiri, dan itu sudah saya lakukan. Saya pikir ini sudah harus dirayakan ya. Ini sudah membanggakan bagi perkembangan Cesa selama ini dari kelas 7. Selamat Cesa. Itu aja yang Terima saya. kasih, Keren Bu. kamu. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Ayu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bu Eka untuk memberikan komentar maupun pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Esti. Aduh, sorry ini lagi lagi di jalan jadinya. Saya pikir tadi jam 10 udah selesai. Ternyata masih belum selesai. Jadi saya jadinya di jalan nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Cesa. Gimana, Ces? Udah lega, Ces? Mau, Bu. Ya, saya sependapat tadi dengan Bu Ayu ya. Cesa keren tuh ya. Mereka juga lihat itu apa namanya presentasinya, materinya juga bagus ya gitu ya. Terus PPT-nya juga bagus ya itu ya. Jadi Ibu lihat juga Cesa menerangkan ya. Memang presentasi itu harus menerangkan ya, bukan membaca gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, ada catatan-catatan kecil misalnya tadi yang Cesa pegang gitu ya. Ya sebagai usaha ya, kalau misalnya lupa gitu, nggak apa-apa itu ya. Dan udah keren banget nih ya kalau menurut mereka nih. Bu Ayu ini anak kelas 8 udah bisa presentasi kayak gini tuh udah keren loh ya. eh, Tidak mudah ya kita untuk mempresentasikan atau menyampaikan ide-ide kita di depan banyak orang tuh bukan hal yang mudah gitu ya. Dan saya lihat Cesa sudah cukup baik gitu ya tadi menyampaikannya gitu ya. Oke, baik. Cesa, Bu Eka mau tanya, boleh ya? Kalau menurut Cesa, darah yang kaya dengan oksigen dan yang miskin oksigen itu di jantung di sebelah mana tuh banyaknya, Ces? Coba Ces, bisa sampaikan nggak sama Cesa? Kalau menurut saya, seingat saya itu tuh darah yang miskin oksigen itu ada di sebelah eh, atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Namun kalau misalnya darah yang kayak oksigen itu ada di ventrikel kiri dan juga atrium kiri. Nah, betul ya, Cesa. Ini ya. Yang miskin itu di sebelah kanan, betul ya, karena nanti harus dibersihkan dulu kan ya. Nanti ke paru-paru ya, Ces ya. Berarti Cesa paham tuh ya. Itu hal yang sangat prinsip, Ces ya. Betul. Kemudian eh, arteri dan vena itu kan dia punya tugas yang berbeda ya, Ces ya. Ya, jadi kalau arteri itu dia membawa darah dari jantung ya, gitu ya, dan yang kaya dengan oksigen. Tapi kalau
vena itu dia menuju ke jantung. Ya, karena tugasnya berbeda ya, maka dia strukturnya juga berbeda ya. Nah, Cesa bisa sampaikan nggak perbedaan dari vena dan arteri? Coba. Struktur Hmm, dindingnya gimana misalnya ya? Terus apa ada yang punya katup kan? Ada juga ya. Coba. Backup, Cesa bisa sampaikan? Kalau misalnya arteri itu setahu saya lebih tebal dan juga lebih besar. Kalau misalnya vena itu lebih tipis dan juga lebih kecil. Dan juga arteri ini juga kalau nggak salah terbagi menjadi beberapa bagian, beberapa jenis. Seperti aorta yang tadi, setahu saya itu aorta itu eh, jenis arteri yang paling besar. Ya, ya itu ya. Jadi kalau arteri betul tadi kata Cesa ya. Kalau arteri itu tebal ya. Karena kan jantung itu kan ini apa pada saat memompa itu dengan tekanan yang tinggi. Bisa dibayangkan kalau dia misalnya dindingnya tipis, Ces, bisa gampang pecah dong ya. Ya. Nah, sebaliknya ya kalau misalnya kalau vena itu dia lebih tipis karena dia lebih lambat ya ininya aliran darahnya gitu ya. Dan di sana ada banyak katup-katup ya supaya nanti tidak balik lagi tuh darah-darah yang kotor bercampur dengan darah yang bersih. Ya, itu ya Ces ya. Betul tadi yang disampaikan oleh Cesa ya. Jadi struktur itu menentukan fungsi itu nanti berhubungan erat ya dengan fungsinya ya. Jadi seluruh tubuh kita ya memiliki struktur yang khas ya untuk masing-masing ya. Itu sesuai dengan fungsinya ya. Ya dari situ Cesa bisa belajar ya bahwa Allah ya di sini ya tadi Bu Eka senang sekali ya ternyata Cesa katanya dengan belajar biologi ini Cesa bisa lebih berenung ya tentang kebesaran Allah Ta'ala ya. Betul sekali ya. Kalau kita pelajari memang dari struktur yang di dalam tubuh kita ini itu betul-betul disesuaikan ya oleh yang menciptakannya ya gitu ya. Sehingga betul-betul tepat ya gitu ya dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya. Ya Ces ya. Ya Bu Eka seneng tuh. Cesa tidak hanya belajar ya biologi ini untuk pengetahuan, tapi juga sebagai bahan renungan ya buat Cesa. Gitu ya. Ya, Baika senang sekali sama Cesa ya dan bagus sekali ya ininya, keren tadi ini presentasinya. Ya, selamat ya Ces ya. Oke ya. Bu. Yuk, Terima sama-sama. Yuk. kasih Bu Eka. Selanjutnya Yuk. saya Ya. persilakan kepada orang tua Cesa. Sudah ada Bu Nancy untuk memberikan tanggapan maupun saran untuk Cesa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terlebih dahulu saya ucapkan ini ya selamat buat Cesa hari ini udah mengikuti konferensi akademik di di kelas 8 ya yang pertama. Tadi slide-nya udah cukup bagus ya untuk SMP itu Mak. Biasa kan yang bikin slide bagus-bagus biasanya anak kuliahan sekarang udah lebih ini ya, udah lebih modern anak-anak sekarang. Terus saya ini juga nggak lupa juga saya mengucapkan terima kasih juga pada wali kelas, pengujinya Bu Ayu dan Bu Eka yang sudah membimbing Cesa, guru-guru di sekolah yang udah memperhatikan baik secara pelajaran maupun karakter ya. Terima kasih banyak atas bimbingan guru-guru. Terus untuk saya kira ini sih ya Cesa ini aja mungkin kalau di slide-nya karena agak nyambung gitu ininya dengan background ini kali ya pekerjaan. Jadi tambahnya dikit aja mungkin lebih di gambar jantung tadi mungkin
ditambahin ini aja, biar misalnya yang bukan jurusan biologi biar tahu gitu. Mungkin lebih ditambahin kalau pembuluh darah masuk tuh panahnya, ada pembuluh darah darah keluar ada panah keluarnya, lebih ke situ aja. Jadi ada panah-panah misalnya bagaimana proses-prosesnya gitu di darah masuk ke jantung. Itu aja sih lebihnya. Saya udah bagus. Mungkin saran dari bundanya belajar lebih giat lagi dan banyak membaca lagi. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Cesa selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Cesa sudah mempresentasikan KS-nya ya, sudah sangat baik presentasinya. Silakan Cesa bisa langsung tutup presentasi. Hah? Sekian dari saya, sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang telah menyaksikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin live ya.